Di materi kali ini saya akan bahas tentang supply and demand ya teman-teman, setup trading dengan akurasi tinggi. Kita akan belajar tiga hal ya teman-teman. Pertama kita akan belajar apa sih itu definisi dari supply and demand. Dan kedua, bagaimana mengidentifikasi area-area supply and demand. Dan yang ketiga adalah bagaimana trading setupnya ya, entry, SL, dan TP-nya. Sudah siap memasuki dunia trading? HSB adalah platform trading terpercaya yang dapat kamu andalkan. Mendukung MetaTrader 5, HSB akan membantu kamu meraih peluang profit maksimal. Dengan MetaTrader 5, kamu bisa memanfaatkan berbagai alat analisis pasar, seperti variasi pilihan time frame, indikator teknikal, dan kalender ekonomi yang dapat digunakan di Windows, Mac, Android, dan iOS. Selain itu, tim profesional HSB akan selalu siap membantu kamu dalam bertrading. Gabung HSB sekarang. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan update materi trading gratis di channel YouTube saya yang saya upload setiap minggunya. Saya juga mengundang Anda untuk join live trading signal yang saya adakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis aja di kolom komentar. Kita mulai dengan definisi supply and demand ya teman-teman, yaitu supply and demand atau S&D pada dasarnya adalah support and resistance yang diberi konteks dan kriteria spesifik oleh banyak pihak. Kalau kita lihat dari sejarah analisa teknikal barat ya teman-teman, mulai dari Charles Dow, ada juga Richard Wyckoff, ada juga William Hamilton, turun lagi ada Robert Reed, turun lagi ada Edson Gold, turun lagi itu ada John McKee, sampai ke John J. Murphy ya, Martin Pring dan teman-temannya, generasi yang lebih muda ya teman-teman. Itu sebenarnya tidak dikenal teknik trading supply and demand. Yang ada adalah support and resistance. Atau kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang Wyckoff, itu yang ada adalah area akumulasi dan distribusi. Supply and demand dari para pionir analisa teknikal itu ya simply merupakan sebuah teori ekonomi ya teman-teman, merupakan sebuah hukum supply and demand. Akan tetapi bukanlah teknik trading tertentu. Saya juga tidak tahu persis kapan mulai muncul istilah atau teknik supply and demand ini ya teman-teman. Akan tetapi sejauh yang saya bisa track ya, orang yang menurut saya cukup pionir dalam teknik supply and demand ini adalah Sam Seiden ya teman-teman. Jadi mungkin beliau adalah orang yang pertama kali, mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin kalau ada yang lain ya teman-teman yang sebelum Sam Seiden. Tapi sejauh penelusuran saya, orang pertama atau pionir ya yang meletakkan dasar-dasar supply and demand ini adalah beliau ya, Sam Seiden, yang kemudian memunculkan teknik UFO ya teman-teman, dan sekarang itu sudah mulai banyak ya bertebaran di mana-mana, sampai yang namanya SMC dan ICT itu juga basically adalah berasal daripada supply and demand dari Sam Seiden, which is basically adalah support and resistance yang sekali lagi diberi konteks dan kriteria yang spesifik, yang artinya juga adalah sifatnya sangat subjektif sekali, dan kita tidak bisa bilang bahwa oh ini teknik SND ini yang lebih bagus, itu yang lebih jelek, punya kita yang lebih oke, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memberikan kita dasar yang kuat tentang supply and demand ya teman-teman, saya akan bahas tentang support and resistance, which is sangat gampang sekali ya. Dan saya mengambil sumbernya dari stockcharts.com ya. Ini adalah sebuah website, sebuah institusi di mana John J. Murphy itu menjadi chief technical analystnya di sini ya. Jadi ini adalah sebuah website yang menurut saya otoritatif dalam menjelaskan analisa teknikal ya teman-teman.
Yang Anda lihat ini adalah support ya teman-teman. Jadi ada 3 panah ini, 1, 2, 3, ada garis hijau horizontal. Itulah yang disebut dengan support ya. Dari gambar support ini kita bisa mengambil definisi ya teman-teman, bahwa support itu adalah sebuah area atau sebuah tempat ya teman-teman, dimana ketika harga itu menyentuh area support itu, harga itu kemudian balik ke atas ya teman-teman. Seperti kita melihat di sini ya, ketika harga sampai di support, harga mantul ya, harga sampai di support ya, harga mantul lagi. Ini juga ya teman-teman, harga sampai di support atau mendekati support, begitu ya, harga mantul lagi. Demikian juga dengan di sini ya teman-teman. Ini adalah support, definisi dari support, which is nanti persamaannya adalah demand. Sedangkan ini adalah resistance ya teman-teman. Ini kebalikannya aja, resistance ada 4 panah di sini ya teman-teman. Jadi definisi resistance itu adalah sebuah tempat atau sebuah area ya, persisnya itu sebuah area ya teman-teman, dimana ketika harga itu nyampe di sini, harga turun ya, mantul ya teman-teman. Harga sampai di sini, harga mantul lagi, harga sampai di sini, mantul lagi, sampai di sini, mantul lagi ya teman-teman. Dan di bawahnya ini apa? Di bawahnya ini support ya teman-teman. Seperti itu. Dan yang namanya resistance itu persamaannya itu adalah supply. Kenapa saya memulai pelajaran kita dengan definisi tentang supply and demand dan support and resistance ini ya teman-teman, agar supaya Anda itu nggak bingung ya, apa sih supply and demand, supaya Anda nggak bingung. Basically supply and demand itu ya support and resistance ya. Hanya saja tadi oleh beberapa orang itu diberi konteks dan kriteria yang spesifik. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mengidentifikasi supply and demand ya teman-teman. Dan contoh yang pertama ini adalah saya mencontohkan bagaimana kita mengidentifikasi wilayah supply. Sesuai definisi supply and demand atau support and resistance ya teman-teman, wilayah supply atau wilayah resistance itu adalah sebuah wilayah di mana ketika harga sampai di wilayah tersebut, harga kemudian jatuh ke bawah ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa area ini adalah area supply kita ya teman-teman. Area ini ya, kita lihat aja high dan low dari candle-candle yang berjejer ini ya teman-teman. Dan kita buat areanya seperti ini ya. Tidak usah terlalu takut dalam menggambar area supply and demand ya teman-teman. Tidak usah terlalu yang presisi amat begitu ya. Akan tetapi cukup bagi kita untuk menandai bahwa area ini, area supply ini itu adalah area di mana awalnya ya. Jadi awal atau sumbernya pergerakan turun yang eksplosif ini ya teman-teman. Pergerakan bearish atau pergerakan turun yang eksplosif ini, yang kenceng ya teman-teman ya, mantul begitu ya. Bayangin mantul yang kenceng begitu ya teman-teman. Dia mantul ke bawah. Nah, di sini kita mengidentifikasi area ini sebagai area supply ya teman-teman. Anda mau tarik sedikit ke kiri sini juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah area supply ya teman-teman, yaitu sekali lagi area dimana ketika harga nyampe, kemudian harga eksplosif turun ke bawah, dimana ini menggambarkan apa? Adanya imbalance antara supply and demand. Artinya di sini supply itu lebih banyak daripada demand ya teman-teman. Penawaran itu lebih banyak dibanding dengan permintaan. Penting juga bagi kita untuk mengenali area supply yang valid ya teman-teman, karena kalau kita melihat ya, misalkan kita melihat area ini ya teman-teman, ini kan sebenarnya area yang juga dimana ketika harga nyampe, harga mantul ya kan. Akan tetapi perhatikan ya teman-teman, mantulnya harga ke bawah ini sangat amat tidak signifikan sekali ya teman-teman, sedikit banget. Oleh karena itu area ini bukanlah area supply yang bagus, maksudnya ya teman-teman, ini bukanlah area supply yang bagus. Apakah ini adalah area supply? Yes. Aku yes. Yes. Semua area ketika harga sampai dan kemudian turun itu adalah area supply. Kenapa? Karena di sini ada supply penawaran itu lebih banyak daripada demand. Dan ketika penawaran supply lebih banyak daripada demand, maka harga turun. Dan ini harga memang turun, ya kan? Akan tetapi turunnya itu nggak signifikan. Ya, beda dengan yang ini ya teman-teman. Ketika harga sampai di area supply ini, harga kemudian eksplosif gitu ya, turunnya ke bawah itu kencang begitu ya teman-teman. Sehingga
sehingga dia itu break di bawah low ini, break juga di bawah low ini, dan juga break bahkan di bawah low yang ini ya teman-teman. Kalau istilah sekarang orang ngomong itu ya break of structure begitu kan. Jadi dia ini break swing low-nya yang ini ya, yang signifikan begitu ya teman-teman, yang dia itu menghasilkan pergerakan turunnya itu yang panjang ya teman-teman. Itu adalah ciri-ciri area supply dan demand yang menurut saya ya itu valid dan bisa digunakan untuk patokan trading yang baik. Sedangkan sebaliknya ini adalah contoh dari area demand ya teman-teman. Kita akan menggambar area demand-nya itu di sini ya teman-teman. Kita akan pakai high dan low patokannya ya teman-teman supaya gampang gitu ya. High dan low dari candle-candle yang ada di sekitarnya ya. Misalkan ini ya teman-teman, ini adalah high dari candle yang merah ini. Kemudian kita tarik sampai ke low daripada kedua candle ini ya teman-teman, dan high-nya itu kita boleh expand dia sampai di high daripada candle yang hijau ini ya teman-teman. Jadi ini adalah area demand kita ya teman-teman. Kenapa sekali lagi ini adalah area demand kita? Karena ini adalah awal mula dari pergerakan eksplosif yang ke atas ini ya teman-teman. Jadi ini adalah area demand atau area supportnya ya teman-teman. Dan sekali lagi kita melihat juga contoh di mana demand yang valid dan demand yang tidak valid ya teman-teman. Kita melihat ini adalah demand yang tidak valid. Kenapa? Karena area demand yang ini betul bahwa sampai di sini harga itu naik, tapi naiknya tidak signifikan dan dia tidak break di atas high last swing high-nya ini ya teman-teman. Sebaliknya area demand yang ini ketika dia mantul itu dia langsung break di atas several high, beberapa high ya. Di sini dia break, di sini juga dia break ya teman-teman. Artinya apa? Memang karena runningnya kuat, eksplosivitasnya kuat ya teman-teman, maka area demand ini bisa dikatakan sebagai area demand yang valid dan bagus, kualitasnya itu bagus ya teman-teman. Daripada yang di sini, ini adalah kualitas area demand yang kualitasnya itu jelek ya. Jadi kalau untuk patokan trading ya mending kita ambil ini sebagai patokan trading untuk demand areanya, bukan yang ini. Kemudian penting juga dibahas bahwa ada dua tipe supply and demand secara umum ya teman-teman, yaitu supply and demand yang dia itu pendek atau kecil ya teman-teman. Seperti yang tadi kita belajar, itu dia terdiri dari bahkan satu atau dua candle saja ya. Jadi dia pendek aja, lalu kemudian terjadi pergerakan breakout yang eksplosif baik ke arah atas maupun ke arah bawah ya teman-teman. Akan tetapi ada juga yang seperti Anda lihat di chart ini ya teman-teman. Ini adalah area supply tapi dia panjang ya teman-teman ya. Jadi ini ada banyak sekali candle, bukan satu atau dua candle saja ya. Jadi ini adalah tipe area supply and demand yang kedua, jadi yang panjang seperti ini. Akan tetapi prinsipnya sama ya teman-teman, bahwa ini adalah awal daripada pergerakan eksplosif ke arah bawah ya, dan dia juga sudah break di bawah dari last swing low-nya ini ya. Jadi ini adalah sebuah area supply yang valid. Sekarang kita akan masuk ke setup tradingnya ya teman-teman. Entry-nya seperti apa? Dari mulai penentuan area supply and demand-nya, kemudian entry-nya, SL dan stop loss-nya ya. Jadi ini adalah sebuah trading setup yang komplit begitu ya teman-teman. Pertama ya teman-teman, kita melihat saya menggambar area supply-nya ini di sini ya teman-teman. Kenapa Pak Setio tidak menggambar area supply-nya di sini ya? Karena seperti prinsip yang tadi saya sudah berikan ya teman-teman, ketika harga ini dari sini, harga ini turunnya nggak signifikan ya teman-teman. Dia tidak sampai break di bawah last swing low-nya yang ini ya teman-teman. Oleh karena itu, saya mengambil supply-nya itu di sini ya. Kenapa? Karena setelah dari sini harga kemudian dia eksplosivitas ke arah bawahnya itu signifikan, breakout ke arah bawahnya itu signifikan ya teman-teman, dan dia take out support yang ini ya. Akan tetapi begini teman-teman, karena kalau kita belajar prinsip support and resistance dan supply and demand, maka sebenarnya hal seperti ini tidak terlalulah masalah buat kita ya. Karena toh ini dia masih di dalam sebuah area yang sama ya teman-teman. Artinya apa?
Ya, kalau misalkan kita mau gambar di sini apa salahnya sih? Iya kan? Kalau kita mau expand sampai di sini apa salahnya? Kemudian kalau nih misalkan kita mau gambar apa namanya garisnya ini sampai ke sini misalkan. Nah, sampai di sini ya kan juga tidak masalah ya. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya sebenarnya support and resistance itu adalah sebuah area dan bukan titik ya. Teman-teman seperti itu, akan tetapi saya akan gambar di sini aja ya supaya nanti teman-teman mengertinya juga mungkin lebih enak begitu ya. Jadi ini adalah sekali lagi apa namanya area supply di mana harga itu berawal ya, running bullishnya itu dia berawal dari sini ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian setelah kita sudah menentukan area supply kita ya teman-teman, lalu tradingnya bagaimana ya? Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman. Tradingnya adalah kita menunggu retest. Kita menunggu retest harga setelah dia eksplosif ke bawah ini ya teman-teman. Kita menunggu harga untuk balik lagi ke level supply kita ini. Kemudian kita mengambil open posisi sell di situ ya. Saya akan bergerak ke kanan ya teman-teman untuk melihat simulasinya. Oke ya teman-teman, nah di sini ya teman-teman, di sini kita melihat harga ternyata dia balik atau retest ke area supply kita ya teman-teman. Disinilah kita entry ya teman-teman, disinilah kita entrynya di mana Pak Setio itu terserah Anda saja ya teman-teman. Anda mau entry di sini boleh, pokoknya selama dia ada di dalam kotak supply-nya ini Anda boleh entry di mana saja. Yang penting stop loss-nya itu diletakkan di atas daripada area supply-nya ini. Saya akan berikan contoh ya teman-teman. Misalkan saya sell di sini nih. Nah, misalkan saya sell di sini ya, stop loss-nya itu saya letakkan jangan terlalu ketat ya, teman-teman, kira-kira di sini. Ya, jangan terlalu ketat karena kalau terlalu ketat itu Anda akan sering kena whipsaw ya, teman-teman. Jadi, Anda boleh pakai ATR ya untuk apa? Untuk menentukan stop loss Anda ya, teman-teman. Tapi pada prinsipnya jangan terlalu ketat-ketat amat ya. Seperti itu. Lalu kemudian entry-nya udah di sini, stop loss udah di sini, targetnya kemana? Targetnya itu seperti biasa saya lebih suka menggunakan risk reward ratio ya teman-teman, ya minimal 1:2 ya teman-teman. Akan tetapi secara teknikal biasanya, karena sebenarnya teknik supply and demand ini dia termasuk ke dalam teknik range trading ya teman-teman. Jadi secara teknikal targetnya itu kita bisa letakkan di range bawahnya ini ya, di sekitar sini ya teman-teman. Dan kalau kita seperti ini tradingnya, maka ini memberikan kita risk reward ratio itu dalam contoh ini adalah 1:6 ya teman-teman, dalam contoh ini. Akan tetapi tentu saja tidak wajib 1:6 ya. Pertama, dia of course tergantung daripada range yang terjadi atau price action yang terjadi ya. Mau besar kecil of course tergantung price actionnya ya teman-teman. Akan tetapi di dalam contoh kali ini, karena memang sejak dia turun dari sini itu runningnya sampai di sini, maka ini masuk akal kalau menjadi target kita ya teman-teman. Dan ini juga yang membuat teman-teman harusnya paham ya, kenapa sih kita itu menarik level supply and demand itu berdasarkan running yang signifikan. Supaya apa sih? Supaya kalau kita entry, targetnya itu juga bisa besar ya teman-teman. Kalau runningnya nggak signifikan seperti ini, kan susah ya. Kita nggak bisa trading, dan kalaupun bisa trading, targetnya itu kan kecil ya teman-teman, kalau dia tidak mengalami pergerakan yang eksplosif ke arah bawahnya ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini sangat amat simpel sekali ya teman-teman, tradingnya seperti itu. Akan tetapi ada lagi satu teknik trading ya teman-teman. Kalau kita tradingnya langsung begini, itu namanya kan ibaratnya itu menadah pisau jatuh begitu ya. Jadi kita tidak menunggu konfirmasi atau rejection dulu. Nah, teknik trading yang kedua adalah kita nunggu rejectionnya dulu ya teman-teman. Artinya apa? Saya akan hapus ini dulu ya teman-teman. Artinya ketika harga balik lagi retest ke area supply-nya ini, kita nunggu dulu ada rejection atau tidak. Nah, rejectionnya di mana saya akan gedein ya teman-teman agar Anda kelihatan gitu ya. Rejectionnya adalah ketika harga ini dia keluar kembali dari area kotak supply-nya ini. Jadi candle merah yang besar ini adalah candle signal kita ya teman-teman. Oleh karena itu, kalau Anda memutuskan untuk
ya udah deh, gua ingin nunggu rejection-nya dulu supaya apa? Supaya maknyus begitu ya, supaya lebih percaya diri, lebih yakin begitu ya. Oh, ini sudah ada rejection, wah ini mantap nih, harga mantul lagi ke bawah nih seperti yang sebelumnya ya. Maka kita bisa entry-nya di sini. Nah, kita bisa entry-nya di sini ya teman-teman, dan untuk stop loss dan targetnya pakai prinsip yang sama ya. Jadi kita bisa meletakkan stop loss-nya kira-kira di sini, dan juga targetnya kita bisa meletakkan targetnya kira-kira di sini ya teman-teman. Nah, ini yang teman-teman juga perlu pahami ya, bahwa kalau kita menggunakan teknik retest ini, maka kelemahannya adalah kita sell di harga yang lebih rendah, di harga yang lebih jelek ya teman-teman. Otomatis profit kita juga lebih kecil ya, profit kita lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita nadah pisau jatuh kalau kita entry di sini ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman, karena kita jual di bawah nih, kita jual lebih murah ya teman-teman ya. Logikanya seperti itu aja. Nah, ini adalah teknik yang kedua. Keunggulan daripada teknik yang kedua ini adalah dia lebih memberikan kepastian begitu ya teman-teman, bahwa oh iya nih, setelah harga masuk di area supply, harga balik ya kan, harga sudah close kembali lagi di bawah kotak supply-nya. Dengan demikian membuat kita lebih yakin, oke lah, ini confirm nih untuk sell. Kemudian ini adalah contoh setup trading buy di area demand ya teman-teman. Of course, pertama kita menentukan dulu area demand-nya ya. Ini adalah area demand-nya ya teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, setelah harga masuk di area demand-nya ini, harga memantul keras ke atas dan dia break di atas last swing high-nya ini ya teman-teman. Artinya apa? Artinya ini adalah area demand atau area support yang kuat ya, karena pantulannya itu cukup kuat ya teman-teman. Oleh karena itu, settingan tradingnya kita bisa melakukan buy ketika harga itu masuk lagi ke area demand-nya ini ya teman-teman. Kita bisa buy di sini ya, kita juga bisa buy di sini ya teman-teman, dengan prinsip resiko, prinsip stop loss dan juga target yang sama ya teman-teman. Jadi misalkan saya akan kembali memberikan contoh aja. Misalkan di sini kita buy di sini ya teman-teman, stop loss-nya itu kita letakkan sekitar di bawah sini, jangan terlalu ketat ya. Kemudian TP-nya ya, reward-nya itu kita bikin ya minimal 1:2 begitu ya teman-teman. Kalau di contoh ini itu bisa tinggi sekali untuk risk reward rasionya ya, akan tetapi yang masuk akal ya maksimal di sini lah ya teman-teman ya. Ini ada kalau kita ya di sini lah ya, itu sekitar 1:3 masih dapat untuk risk reward rasionya. Selalu ingat bahwa titik terlemah dari sebuah trading system adalah si trader itu sendiri. Kuasai metode Anda, kuasai diri Anda, kuasai money management Anda, kuasai mental dan emosi Anda, maka dalam jangka waktu panjang saya percaya kita semua akan menjadi trader yang jauh lebih skillful, jauh lebih sabar, yang psikologinya itu jauh lebih matang, dan menjadi trader yang jauh lebih rendah hati juga. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.